kita masih diberi kesehatan, sementara uh, cukup banyak orang yang kurang beruntung, tapi mereka juga kita doakan semuanya, mudah-mudahan mereka sembuh. Amin. Oke, kita langsung saja, guys. Kita akan pertama kita akan ada overview. Tapi pertama sekali, apakah kita harus pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia atau campur-campur? Campur, Kak. Campur aja ya. Oke, campur. Campur Ya. aja, Pak. Ya, campur. Ya, kayak pecel ya, enak. Oke. Nah, guys, gini ya. Kenapa saya memunculkan dulu story writing? Karena story writing itu proses dan it takes time. Ya, it takes time, it takes a process. Jadi kalau kita tahu, justru bagian yang paling itu adalah apa namanya, nilai yang paling tinggi itu adalah prosesnya, output proses. Jadi proses ini agak panjang untuk story writing, sehingga saya munculkan yang pertama dulu, sehingga nanti ketika kita masuk ke storytelling, mendapatkan sesuatu dan saya punya waktu untuk mengevaluasi hasil writing kalian. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, please don't get me wrong. Di sini saya bukan apa namanya menyulap kalian menjadi seorang apa namanya novelis ya, seorang penulis novel yang kawakan, penulis novel yang hebat. Tapi kalau kalian menjadi penulis novel yang hebat, penulis cerita yang hebat, itu adalah bonus ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang very crucial sebagai seorang penulis. Kita bilang penulis saja, penulis cerita. Yang harus kita pahami. Jadi saya akan memulai dari filsafatnya dulu. Menulis dan bercerita itu adalah masuknya productive mode. Productive mode itu adalah sesuatu yang kita produce, sesuatu yang kita create. Tetapi kalau orang itu tidak mendapatkan apa-apa, kosong, tidak bisa kita memproduce anything. Jadi harus ada inputnya. Nah, inputnya itu ialah dalam hal ini, baik story writing maupun storytelling, inputnya ialah kita akan banyak berbicara masalah apa sih yang namanya story dan sebagainya. Oke, kalau bisa ditayangkan ininya, apa namanya, slide-nya ya. Udah ada slide-nya? Oke, nah ini slide-nya. Udah ada, oke ya. Oke, di sini saya munculkan story writing, one way to hone your communicative skills. Jadi salah satu cara untuk hone itu membentuk ya, membentuk keterampilan berkomunikasi. Oke, next slide please. Oke, tapi sebelum kita mulai, ya saya yakin kalian sudah baca yang namanya A Day's Wait. Anybody udah baca belum? Udah coba baca? Udah ya? Udah. Ada yang belum baca? Belum selesai. Okay. Udah baca. Kalau boleh tahu, kira-kira paham nggak ceritanya? Ada yang bisa menjawab paham atau tidak ceritanya? Oke. Nggak apa-apa, kalau nggak paham nggak apa-apa. Tapi ini ceritanya yang sangat pendek ya. Dan di akhir sesi story writing ini, saya mengharap kalian sudah bisa membuat cerita yang tidak usah persis sama, ya, tapi kurang lebih apa namanya seperti kita bikin kue. Jadi kalian harus harus membuat kue yang tidak usah sama rasanya dengan Ernest Hemingway. Ernest Hemingway itu sebetulnya penulis klasik ya, yang
sangat-sangat terkenal. Tak banyak lagi cerita-cerita yang bagus-bagus. Banyak banget cerita yang bagus-bagus, tapi karena ini apa namanya umum banget ya, jadi saya ngambilnya Ernest Hemingway. Kenapa saya pilih? Karena it is easy to read, gampang sekali ya dibacanya, dan it is easy to show all aspects. Jadi banyak aspek-aspek cerita yang akan kita diskusikan hari ini. Kemudian juga yang namanya short story itu harus bisa dibaca dalam satu kali duduk gitu. Jadi short story itu benar-benar ada cerita yang cuma 2 paragraf, ada cerita kalau short story itu sampai mungkin sekitar 12 sampai 15 halaman. Itu masuknya ke short story. Jadi ketika kalian baca, satu kali duduk, satu kali nunggu, itu udah selesai. Itu salah satu cirinya. Oke, next please. Nah, mungkin dosen-dosen kalian yang mengajarkan kalian bahasa Inggris sering mengajarkan menuliskan ya. Menulis cerita ini sebetulnya keterampilan narrative writing. Narrative writing itu bercerita. Oke, jadi apa sih keterampilan yang akan apa namanya yang akan kita dapatkan, mudah-mudahan kita dapatkan setelah ini, ialah menulis cerita, kemudian membuat cerita-cerita yang sederhana. Oke, nanti kita banyak cerita ya, kita banyak diskusi tentang cerita ini. Bahkan kemudian juga mengaplikasikan keterampilan kalian dalam hal bahasa seperti grammar lah, vocabulary lah, dan ungkapan-ungkapan bahasa Inggris yang umum dipakai di masyarakat orang Inggris. Jadi sebetulnya ketika kita produce a piece of writing, standarnya ialah apakah native speakers itu bisa mengerti atau enggak. Kalau native speakers itu bisa mengerti dan paham ceritanya dan kemudian menarik, berarti itu standar kita. Kemudian juga nanti in the end of this session, you are expected also to be able to identify different types of story. Ada berbagai macam genre nantinya. Kemudian bagaimana cara apa namanya, bagaimana cara mencari inspirasi. Kemudian juga bagaimana cara kemudian memperkaya kreativitas. Nah, kreativitas ini penting banget. Jadi mudah-mudahan kalian juga cukup kreatif ya, bahwa yang namanya bercerita itu sebetulnya apa namanya salah satu bentuk kreativitas. Oke, guys, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, you don't have to wait until I stop ya. Ini aja nanti ke di sini hostnya siapa? Era ya. Bisa langsung ke Era. Ya, bisa langsung ke Era aja. Nanti biar nanti saya ini. Kemudian next slide. Nah, ternyata guys, there are quite apa namanya valuable benefits that you can gain ketika kalian mampu menulis cerita. Di antaranya ialah kalian bisa menjual cerita atau ide-ide cerita untuk kepentingan komersial. Contoh, yang namanya iklan, ya iklan itu kan ada biasanya ada dramanya, walaupun itu cuma beberapa detik ya. Kadang-kadang ada 30 detik tapi ada dramanya. Dan kalian bisa meng-create itu, dan storyline-nya itu ada di kalian. Nah, ini penting banget ya. Dan kalau itu menarik, impact-nya itu sangat tinggi. Impact-nya itu sangat-sangat tinggi terhadap konsumen. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah membantu ya, kembali ke advertising ya, ke visual production. Tidak hanya advertising, tapi apapun ya, baik itu membuat profile, misalnya nih, Polines akan membuat video profile. Nah, itu ada storyline-nya. Apa dulu, bagaimana supaya impact-nya itu terasa terhadap orang-orang yang menontonnya. Gitu. Nah, ini penting banget. Kemudian, bahkan nanti kalian bisa lebih jauh membuat skrip. Walaupun nanti ada teknik-teknik membuat skrip, tapi kalau kalian sudah into writing a story, membuat skrip mudah, dan itu bisa kalian jual.
Oke, dan watch out, hati-hati kalau kalian benar-benar mampu, kalian bisa jadi jutawan, bukan jutawan, miliarder ya. Amin. Oke, next slide please. Oke, nah mari kita langsung saja pada apa sih sebetulnya cerita. Nah, mungkin kalian pasti tahu cerita itu apa. Sebetulnya cerita itu adalah narasi. It is a narration of a sequence of events. Jadi sequence itu adalah urutan kejadian demi kejadian. Kalian bisa bercerita enggak? Misalnya bagaimanakah kalian tuh tertarik langsung masuk Polines? Itu adalah cerita. Pertama apa dulu, kemudian bagaimana, ternyata bagaimana, akhirnya bagaimana. Nah itu namanya uh, narrating, a sequence of events ya. Uh, tapi ketika kalian membuat cerita, pasti ada awal dan pasti ada akhir. Walaupun sebetulnya uh, lebih apa namanya, lebih luas lagi adalah cerita kehidupan dari orang lahir sampai orang meninggal, gitu ya. The end is the beginning. The beginning is actually the end of the beginning. Jadi seperti itu. Oke, apa saja sih yang apa namanya termasuk dalam kategori story itu? Ternyata sejarah, biografi, incidents, kejadian-kejadian dan sebagainya. Bahkan bentuknya bisa juga sebuah berita. Oke ya, kita teruskan. Nah, ketika kalian menciptakan story, if you create a story, berarti kalian benar-benar harus menciptakan kejadian-kejadian, orang-orangnya, dramanya seperti apa. Dan diciptakan, bukan beneran. Nah, ketika itu bukan beneran, maka itu disebutnya fiction. Oke, oleh karena itu di dalam bahasa Inggris ada juga yang mengatakan don't tell me stories. Artinya jangan bohong loh gitu. Jadi story itu sebetulnya bohong. Gitu. Jadi kalau kalian ada yang mengatakan don't tell me stories, meaning don't lie. Karena story itu sebetulnya it's an artificial apa namanya incidents, in an artificial sequence of events. Ya kalian reka-reka, merekayasa sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah cerita bohongan. Cerita bohongan itu maksudnya you are creating something which is not apa namanya tidak terjadi. Kayak gitu. Itu namanya fiction. Jadi bahasa adjektifnya itu bisa fictitious. Ya, fictitious artinya fiktif. Saya nggak tahu apakah fiktif itu adalah bahasa Inggris atau tidak. Oh, itu mah fiktif. Artinya pura-pura ya, bohong-bohongan gitu. Nah, tapi dalam bahasa Inggris yang betulnya adalah fictitious. Nah, oleh karena itu memang yang namanya menulis cerita itu perlu otak kanan, ya otak kanan kalian yang apa namanya yang kita pakai karena kita create something. Oke, kita terusin ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ya? Kalau nggak, oke ya. Belum ada, oke. Kita terusin ya, oke. Kalian belum ngantuk kan? Kalau belum ngantuk, please fix yourself a cup of coffee. Jangan pakai gula ya, pakai garam dikit supaya wah. Belum, Pak. Oke. Belum ngantuk. Belum ngantuk ya. Oke, that's good, that's good, that's good. Now let's push it on. Oke, kita singkat aja karena saya lebih senang diskusi ya nanti ya. Kita singkatkan aja. Ini adalah next slide adalah ada yang namanya genre ya. Genre itu dari bahasa Prancis. Jadi ngomongnya tuh genre. Ya, what genres are there? Apa sih tipe-tipe cerita itu? Tipe-tipe cerita rekaan ya, cerita rekaan, cerita yang direka-reka gitu ya. Ada drama, ada romance. Sebetulnya nanti akan sedikit kita bahas tentang drama. Jadi semuanya drama sih sebetulnya. Kalian hari ini sudah ada drama belum? Nah, nanti kalau
saya akan tanyakan lagi hal yang sama ya at the end of this ya, karena mungkin kalian oh iya ternyata ada drama. Oke, kemudian ada epic atau hero stories, kemudian ada legends, legenda ya, kemudian ada fairy tales, kemudian ada folklore. Nah, mind you ya, fairy tales dengan folklore itu jenis cerita yang paling paling lama banget ya, karena mereka reka. Tapi zaman dulu yang namanya cerita atau dongeng dari mulut ke mulut, bukan dari mulut ke mulut mungkin ya, dari mulut ke telinga, kemudian mulut ke telinga seperti itu. Sebetulnya ajaran moral kebanyakannya, you name it ya. Seperti apa sih? Ada misalnya cerita apa gitu ya, zaman-zaman yang folklore, kalian tahu sendiri kalau di NPO itu ada yang namanya apa folklore atau the story of Heartland dan sebagainya, itu adalah cerita-cerita atau the origin of something. Kadang-kadang kayak kalau di daerah saya di Jawa Barat itu ada Gunung Tangkuban Perahu ya, ada Sangkuriang, itu kan cerita-cerita legend which is not real ya, enggak, karena hanya gunungnya itu kayak perahu terbalik aja kemudian direka-reka ceritanya, tapi ternyata yang namanya Sangkuriang itu ada pesan moralnya itu sama dengan Oedipus Complex. Anyone knows what Oedipus Complex is? Oedipus Complex itu adalah penyakit psikologis di mana seorang cowok benar-benar jatuh cinta sama ibunya atau sama orang yang setua ibunya. Jadi kalau misalnya kalian yang cowok-cowok senang sekali mencintai ibu-ibu, saja ya, berarti mereka mengidap penyakit Oedipus Complex. Anyway, kita terusin. Ada misteri ya, ada detektif, ada adventure, ada thriller. Thriller itu yang membuat kita jadi tegang ya, thrilling itu jadi bergetar gitu ya. Ada horror, ada komedi, dan banyak lagi. Nah, jenis-jenis ini ternyata tidak ada yang generik ya. Misalnya ini cerita misteri aja. Kalau mungkin zaman dulu ada cerita misteri ya misteri. Tapi sekarang ini cerita itu sudah bergabung. Ada adventure-nya, ada thrillernya, ada horornya, ada komedinya. Ya, kadang-kadang di satu cerita itu ada sedikit komedinya atau misterinya dan sebagainya. Digabung-gabung, jadi tidak selalu seperti itu. Jadi kalian kalau menciptakan cerita, kalian supaya makanan itu enak, kan cerita itu seperti makanan. Dan kalian harus create seperti kalian kalau nonton MasterChef ya, itu bagaimana meng-create something sehingga disajikan tapi enak juga rasanya. Nah, sama. Ini adalah bahan-bahan, racikannya seperti ini. Ini adalah ingredients-nya. Kalian mau ngasih fillernya dikit, mau ngasih misalnya horornya dikit dan sebagainya. Itu terserah kalian. Oke, next slide please. Oke. Nah, guys, sekarang ya kita akan mencoba jadi kalian mudah-mudahan bisa berpikir ya, jangan dulu ngantuk, tolong berpikir, kalian punya pengalaman apa dan sebagainya. Tapi rata-rata bagaimana orang itu bercerita? Rata-rata seperti apa? Salah satu apa namanya the urge atau the drive ya, urge, dorongan yang kuat biasanya apa namanya kegemesan. Nah, kalian tahu kegemesan apa ya? Let me see. Sesuatu yang betul-betul it's a big drive, it's a very strong drive, keinginan yang sangat-sangat kuat. Misalnya gini, kalian melihat sebuah kejadian, misalnya ya, yang mengenaskan, misalnya seseorang yang menyiksa anaknya, misalnya bayinya, kan kalian begitu ini ya, begitu gemes ya, nggak tahu saya if this is the right word atau tidak, ada urge saya ingin protes, kenapa sampai seorang ibu itu menyiksa anak yang masih kecil misalnya. Saya ingin membuat sebuah cerita difilmkan sehingga orang-orang tuh bisa nyadar sih, kalian kalau anak itu bukan disiksa, yang kalaupun ada apa-apa yang salah itu bukan anak dan sebagainya. Kalian bikinlah cerita. Nah, urge itu yang paling penting.
Nah, kalian tuh harus bisa sampai punya urge. Urge apapun ya, drive apapun, dorongan apapun, kalau misalnya kalian pengen memang membuat cerita, itu jalan gitu. Nah, tapi di sini saya ambilkan contoh-contohnya. Ini adalah dasar-dasarnya. Kadang-kadang yang paling dekat dengan kita itu that is probably the easiest way untuk membuat kita cerita. Nah, kebanyakan yang paling dekat itu adalah personal experience. Ya, you know, something like misalnya the happiest day in your life, atau misalnya ketika kalian paling kesel itu kalian bikin cerita, atau kalian sedih banget kalian bisa bikin cerita, atau kalian punya pengalaman temennya yang sedih dan kalian benar-benar you are touched ya, uh, what is happening to your friend for example, ya it touched you so much sehingga kalian itu timbullah drive tersebut untuk membuat cerita. Kemudian ada juga history, sejarah, misalnya sejarah, katakanlah sejarah kemerdekaan. Dengan latar belakang kemerdekaan seperti ini, saya ingin membuat cerita. Jadi idenya dari situ. Gitu. Kemudian contemplation. Contemplation itu perenungan. Kalian merenungi nasib kalian misalnya. Aduh, kenapa sih kok sampai gini? Gue tuh jomblo terus gitu ya. Apa sih kesalahan gue? Padahal gue tuh gak jelek-jelek amat gitu ya. Tapi kok kenapa sih jomblo? Nah, itu namanya contemplation. Now, kalian punya urge-nya nggak, punya dorongan nggak untuk menumpahkannya dalam diary. Ketika kalian menumpahkannya dalam diary, kemudian kalian ingin juga, ternyata you're not the only one yang contemplating bahwa you are, you know, alone all the time. You are what we call it complaining that you are alone, you don't have any girlfriend or boyfriend. Itu tidak sendirian. Ya, dan kalian punya urge untuk share. Apa sih misalnya kenikmatan being alone misalnya gitu. Dan sebagainya, dan kalian bercerita seperti itu, namanya contemplation. Kemudian emotional states. Nah, tadi ya emotional states itu ketika kalian sedih banget atau marah banget. Salah satu cerita yang sangat impact-nya itu very strong adalah Edgar Allan Poe. Nah, Edgar Allan Poe dia pernah menulis cerita, saya lupa lagi judulnya itu The Cask of Amontillado. Uh, si Edgar Allan Poe itu dia betul-betul apa namanya menumpahkan kemarahannya dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerita tertentu, sobatnya itu diundang, kemudian dimasukin ke dalam di bawah tanah, kemudian dibom. Ceritanya cuma segitu, tapi cara berceritanya begitu strong, dramanya begitu kuat sekali sehingga kita yang bacanya itu, wah, ini banget gitu ya, very strong. Inilah orang yang marah itu bisa sampai kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kemudian juga fakta. Yang tadi itu fakta, kejadian dan sebagainya. Atau kalian-kalian yang suka politik, misalnya politik kok kayak gini, kalian bikin ceritanya dan sebagainya. Atau pure imaginations. Benar-benar apa? Membayangkan sesuatu. Misalnya ada seseorang yang punya kekuatan penuh, misalnya tiba-tiba ada halilintar, kemudian dia mempunyai kekuatan penuh, itu kan imagination. That's fine. Ya, yeah, you are free to do that. Gitu. Oke ya, terusin dulu ya. Nah, kenapa sih orang menulis cerita? Yang pertama, the first and foremost, kenapa orang menulis cerita ialah untuk menghibur. Now remember, kata entertain does not always mean having fun in the way that kalian itu bahagia, benar-benar bahagia. Orang hatinya tersiksa, ya, they twist your emotion, itu menjadi hiburan. Kalian nonton scary movie, ya, dan kalian berteriak-teriak, itu menjadi hiburan. It's a very strange fun, ya, tapi that's the fact. Orang itu mencari sesuatu yang memang ya seperti itu gitu. Dan itu menjadi apa namanya hiburan yang menarik dan very industrious. And
Itu millions and millions of dollars dari situ tuh muncul. Dari mulai film, you name it. Cerita apapun di situ ada. Kemudian yang kedua adalah biasanya teaching a lesson, ada moral lessonnya. Ini memang moral lesson ya. Ada apa namanya uh, ajaran moralnya. Nah ini teaching lessons itu sebetulnya the oldest uh, orang mengajarkan melalui cerita-cerita, mengajarkan kebaikan, keburukan, bahwa kebaikan selalu menang atas kebatilan, atas kejahatan dan sebagainya. It's something like that. Bahwa kesabaran itu akan membuahkan sesuatu yang ini dan sebagainya. Nah, seperti itu. Atau membuat propaganda. Ya, membuat propaganda itu hampir sama dengan membangun image. They're trying to build an image. Kalau kalian membuat, misalnya kalian apa namanya, katakanlah kita berbicara masalah commerce ya, kalian menginginkan bahwa produk kalian itu untuk segmen tertentu, bukan untuk segmen yang lainnya, katakanlah segmen bawah ya. Take for example cerita tentang katakanlah obat nyamuk yang uril-uril gitu. Apa ya bahasa Jawanya uril-uril itu apa sih? Pokoknya yang kayak gitu ya, yang uril-uril. Itu yang namanya obat nyamuk seperti itu kalau diiklankannya, diceritakannya oleh katakanlah seorang seperti Cinta Laura atau Maudy Ayunda, nggak nyambung, nggak akan laku walaupun Maudy Ayunda gitu ya. Jadi nggak tepat gitu. Nah, oleh karena itu harus tepat sasaran. Ceritanya seperti apa? Karena ada segmennya. Nah, cerita juga sama. Membangun image-nya itu bahwa obat nyamuk itu tidak bisa image-nya itu di keataskan up market ya, upper market itu nggak bisa. Nggak akan ada yang beli orang-orang kaya gitu. Ya mungkin orang-orang menengah ke bawah yang mungkin masih dibakar, obat nyamuk bakar seperti itu. Kemudian untuk mempromosikan, which is actually related to the to the former one ya. Gitu. Oke, kita terusin dulu ya. Next. Nah, sekarang diam-diam nih, nggak usah diam-diam sih. Kalian, saya pengen kalian bawa, do you have a pen or a laptop with you? Ada ya? In front of you? Ada ya? Ada, Pak. Ada, okay. That's very good. Okay. Now, what I want you to do is try to think the most memorable moment in your life. Kira-kira apa sih kejadian yang sangat kalian ingat? Baik itu kejadian yang membahagiakan, yang mengagetkan, yang membuat kamu marah luar biasa, yang membuat kamu sedih luar biasa, ya, apa kira-kira? Apa yang paling traumatik kira-kira? Udah dapat? Misalnya kalian menulisnya, misalnya ya, kalau mungkin kalau saya akan menulis ya, yang paling traumatic itu when my older brother memasukkan coa ya ke dalam t-shirt saya waktu saya masih kecil. Itu traumatic, very traumatic, sampai sekarang saya fobi. Dan saya kalau melihat kecoa, I cannot sleep. I'll stay awake until I'm sure that cockroach dies. Otherwise, nggak bisa tidur. Dan ini benar. Gitu. Dan saya bisa membuat cerita tentang sesuatu yang sangat menakutkan. Dan cerita itu membuatnya orang juga jadi takut. Gitu. Nah, kalian apa kira-kira? Udah dapat belum? Sudah dapat belum, guys? Ayo, siapa yang udah dapat? Nah, untuk
untuk sementara ini you keep it ya, karena saya pasti akan meneruskan dari ini adalah yang kalian tulis ini adalah awal dari cerita yang akan kalian tulis nantinya ya, akan kalian create. Tapi kalau Siap, nanti Pak. suatu saat berubah, you don't have to worry ya. If you change your mind, don't worry. Siap, Pak. Oke, Pak. Kalau udah, kita teruskan dulu. Maaf, Pak, ini in Indonesian or English? Right. Very good question. If you think that you can do it in English, do it in English. Sebetulnya it is better for you to write in English. Jadi tidak ada yang namanya code switching. Code switching jadi Indonesian English, which is sebetulnya nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari karunia Tuhan kepada kita. Kalau kita itu code switchingnya itu, apalagi kalian mungkin ya English, Indonesian, and Javanese. Ya itu code switchingnya cepet nggak sih? Gitu. Tapi kalau kalian mau bahasa Inggris langsung, that is better. Oke ya. Nah, mari kita teruskan dulu. One thing that you want people to learn. Jadi apa kira-kira melalui kejadian tersebut, melalui kejadian yang traumatik itu, kira-kira apa sih yang kalian ingin ajarkan, ingin orang lain tahu? Nah, ini ada di sini contohnya seperti ini. Never scare a child with anything, which actually happened to me. It may be fun for us, but for a kid, it can be traumatic. And I am the living example. Aku tuh benar-benar traumatic banget ketika kakakku pada saat itu. Sampai sekarang. Itu kerasa banget. Dan ya logikanya kan kecoa kan lebih kecil ya. Kita lebih gede. Tapi itu ternyata that logic does not work. Oke, udah ada di situ. Jadi kalian menulis 2 kalimat ya. Yang pertama adalah kejadian apa yang membuat kalian benar-benar ingat terus sampai sekarang. Dari kejadian tersebut kira-kira apa yang ingin disampaikan. Kalau kejadian itu kejadian yang membahagiakan, ya berarti kalian juga ingin share kebahagiaan. Misalnya tidak seberapa sih ya kebahagiaannya, misalnya hanya katakanlah seseorang itu kok ingat mengingatkan misalnya mengingatkan saya harus mengerjakan sesuatu yang sangat penting, tapi karena pas pada waktunya dan itu menjadi benar-benar sangat mempengaruhi saya, itu bisa kita ajarkan bahwa seorang teman yang baik itu selalu mengingatkan kalau misalnya ada sesuatu yang salah, misalnya seperti contoh itu ya. Okay, so at least 2 sentences. The first sentence is the incident or the event, anything. Yang kedua adalah dari situ kira-kira kalian ingin share, ingin ngasih tahu orang seperti apa. Kalau ada dapat, kita terusin sekarang ke next slide. Nah, okay. What are the characteristics of a good story? Nah, ini penting banget ya. Nah, kalau kalian mau lomba, para juri itu akan membaca dan melihat kriteria bahwa cerita itu bagus atau tidak. Oke, yang pertama ada hubungan sebab akibat yang logis. Hubungan sebab akibat yang logis. So there should be logical cause and effect. Everything happens for a reason. Itu kayak lagu Lavi ya. Kalian tahu lagu Lavi nggak? Nggak tahu ya. Saya kasih contoh ya. Dulu saya pernah nonton atau sinetron apaan ya. Pokoknya pernah. Jadi dalam satu sinetron itu diceritakan
si istrinya itu koma, si suaminya yang koma, kalau nggak salah celaka koma. Karena koma ya, dan kayaknya seperti tidak ada tidak ada harapan untuk hidup lagi. Akhirnya si istrinya menikah dengan uh, bekas pacarnya. So she decided to marry karena, nah, ketika mereka sudah menikah atau dalam pernikahan tersebut, ya tiba-tiba suaminya itu sembuh, langsung dia pakai mobil pulang. Coba apa yang tidak masuk akal di situ? Orang yang koma, yang sudah lama koma dan kemudian dia sembuh, dia tidak mungkin bisa jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin dia bisa berpikir langsung. Jadi tidak ada cause and effect yang logis. Hanya karena dia koma, kemudian dia lantas sadar seperti pingsan biasa atau seperti tidur. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Bahwa kalau kalian membuat cerita, semua kejadian-kejadian itu pertama harus ada sebab akibatnya. Kalau kalian membuat cerita, tidak ada sebab akibatnya antara satu kejadian dengan kejadian yang lainnya, ya mungkin akibatnya akan muncul nanti di terakhir, tapi itu harus disusun sedemikian rupa, ya ini namanya engineering, ya merekayasa supaya nanti juga apapun kejadiannya itu akan signify, akan berarti nanti ke dalam cerita tersebut. Oke. Yang kedua adalah true to life aspect. Ada aspek-aspek yang mau tidak mau parameternya adalah kehidupan kita, bukan kehidupan di luar dunia. Katakanlah ada kehidupan tertentu, katakan alien yang ada di Mars, misalnya gitu. Kita tidak pernah tahu aspek-aspeknya apa saja. Apa sih aspek-aspek kehidupan itu? Ada sosialnya, ada politiknya, ada lingkungannya. Itu aspek-aspeknya. Dan aspek-aspeknya itu harus benar-benar muncul gitu. Kalau tidak ada seperti itu, maka cerita itu aneh, gak nyata. Nyata dalam arti aspeknya ada di situ. Saya kasih contoh ya. Um, uh, apa namanya tentang Superman. Superman kan gak nyata ya, aneh gitu. Kok orang tuh bisa sehebat itu? Kalau kalian nonton yang namanya Smallville, have you ever heard Smallville? Ada film seri namanya Smallville. Dia bercerita tentang Superman, Superboy. Walaupun di situ ceritanya tuh superheroes yang tidak mungkin sih ada orang bisa terbang ke kekuatannya seperti itu. Tetapi aspek-aspek kehidupannya nyata banget. Semua intrik-intriknya, semua konflik-konfliknya itu adalah sangat ada di dalam kehidupan ini. Gitu. Kalau kalian nonton The Marvel misalnya, mereka itu pasti memunculkan aspek-aspek kehidupan yang nyata. Gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri cerita itu bagus. Oke ya, kalau misalnya kalian nanti akan ada tanyakan aja. Kemudian yang ketiga, ada dramanya. Drama identik dengan konflik. Oke, apa itu konflik? Ada pertentangan. Ada disagreement. Ada sesuatu that you are against something. That you are against. Nah, kalau cerita itu tidak ada seperti itu, ya, maka cerita itu akan flat, dan itu bukan cerita, cuma kejadian doang. Oke? Okay? Contohnya, katakanlah once upon a time there was a very beautiful princess, and she grew up to be a very beautiful young lady, and she fell in love with a horseman, and they got married. They have children until they got old. Both of them got old, and they were ill, and they died.
Udah aja ceritanya seperti itu. No conflict, no drama, nggak ada dramanya, flat itu. Nah, kalian kalau ada cerita itu justru yang paling penting itu konfliknya. Jadi kalau suatu hari, suatu saat, you know, one day, one morning you got up, and then suddenly, ya katakanlah adik kalian itu marah-marah terus gara-gara HP-nya, katakanlah HP-nya jatuh, nyalahin kalian. Ya, mbak tuh yang ngejatuhin, siapa yang ngejatuhin? Pokoknya itu pas jatuhnya mbak atau jatuhnya mamas, dijatuhin tadi, pokoknya aku pengen, siapa yang ngejatuhin? Rame tuh, rame kan? Akhirnya harus ada penyelesaian. Orang nggak tahu ngejatuhin, taunya emang ketika kalian tidur, nggak sengaja ketendang selimutnya dan HP-nya ada di situ. Misalnya, konflik itu namanya. Konflik yang satu, kalian nggak setuju bahwa kalian ingin disalahkan oleh adik. Nggak mau ngeganti HP-nya karena HP-nya misalnya mahal dan sebagainya. Nah, pagi itulah kalian mengalami drama. Dan drama itu bisa sangat sangat strong atau ada degree-nya. Ada drama degree-nya itu sedikit sampai degree-nya itu besar. Kalau degree-nya besar, maka biasanya konflik itu dilema. Tidak ada yang enak gitu. Yang mungkin saja berakhir dengan tragis. Jadi kalau tragis itu sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi. Kematian lah misalnya, jatuh sakit lah, hancur lah, dan sebagainya. Itu namanya tragis. Gitu. Oke ya. Jadi usahakan kalau kalian menulis cerita ada konfliknya, ada dramanya. Oke, sekarang saya mau nanya nih. Hari ini kalian mengalami drama nggak? Ayo, siapa yang mengalami drama? Ada yang Sandra sendirian di rumah. Aku enggak sendirian di rumah. Ini Adelia, Sandra, gimana drama kamu gimana? Bisa cerita sedikit nggak? Saya hari ini nggak ada drama, Pak. Oh, nggak ada drama? Saya ada cerita. Oke, silakan. Saya ada cerita. Ini mau Indonesia atau Inggris nih? English is okay. I love to hear your English. Yes. Okay. So when I was 15 years old, I have very good relationship with my grandfather. Okay. So since my father passed away, I live with him. I live with my grandfather and my grandma. Okay. And then I think my grandfather is my second father because he's very kind of me and care to me. But Okay. I have bad relationship with my grandmother. I think she didn't like me and she always blamed me. Oh, okay. Yeah. And then setelah beberapa bulan kemudian, my father passed away, and sorry to hear that. yeah, I think it varies the saddest story of my life. Yeah, okay. Yeah, but after that, saya jadi lebih dekat dengan my grandmother, and now I have very good relationship with my grandmother. Oke. Wah, itu ceritanya menarik juga itu ya. Menarik banget. Nah, nanti kita bahas ya yang cerita itu. I will remember your story because this is very interesting ya. Very interesting. Karena di situ ada konflik dan resolusinya jelas banget ya. Oke.
Thank you Sandra. Ada lagi nggak yang mau Thank you, bercerita? Sandra. Tadi ada Pak Esa Aulia. Tadi udah Esa, open mana mic. Esa? Mana ya Esa ya? Hai Halo. Esa. Oh, ini keluar Pak. Oke, Esa. So I'd like to tell my story today. So since I became a new student, Ya, today one of my lecturer got the wrong schedule for my class. ya. So nanti pakai bahasa Indonesia aja nggak apa ya Pak? Nggak apa-apa. Nyantai aja, nyantai. Jadi saya sebagai koordinator yang mata kuliahnya beliau gitu merasa bingung gitu. Ini gimana kok jadwalnya kebalik sama kelas satunya. Jadi saat saya berusaha untuk menghubungi beliau, nggak dibalas-balas. Terus kelas saya jadi kacau gitu, nggak tahu gimana, ini harus gimana, terus jadi notifikasinya jadi banyak banget gitu. Terus selain itu bapak dosen yang tadi belum balas. Oh, iya, iya. Saya Oke. berinisiatif ngasih link yang tadi diberikan oleh bapak dosen itu ke salah satu anak kelas yang seharusnya itu. Terus Oke. nggak lama kemudian teman saya ngasih tahu, oh ini udah bapaknya udah masuk ke Zoom gitu. Terus bapaknya bilang, iya maaf saya tadi salah kelas gitu. Itu sedikit drama hari ini. Wah, nah itu sebetulnya gini, kamu, Esa, kamu tuh bisa mereka-reka lagi sehingga dramanya itu lebih kuat. Jadi dari itu kan ide ya, itu ide diambil dari kenyataan seperti itu. Nah nanti tentu saja apa namanya dalam cerita kamu supaya lebih menarik lagi, diberi drama yang lebih kuat lagi atau yang lebih mencekam lagi atau apapun ya. Nanti I will tell you how. Oke? Thank you, Keep that Wak. idea, oke ya? Oke. Good. Ada lagi nggak satu lagi nih? Saya pengen dengar. Siapa lagi ya, yo? Miki, Priscilla Miki, atau siapa ya Pak tadi ya Pak? Siapa nih? Bisa DJ. Hello, did someone call me? Oh, ada Miki Halo, Pak. ini Miki ya? Priscilla Iya. Miki. Iya. Priscilla. Iya Pak. Oke. Oke, Miki. So what is your story? Maaf tadi kan dipanggil tuh, terus aku kaget jadi nyalain mic-nya aja. Oh, it's okay. No problem. Oh, aku juga harusnya pakai iya, pakai kamera ya. Bentar. Gak apa-apa. Uh, Miki nggak jadi cerita. Oh kaget Pak Miki Pak. Miki cerita sesuatu dong. Hari ini Miki ada gimana cerita semester nggak? barunya? Hari ini tuh damai-damai aja, soalnya orang tua lagi pergi ke Dieng. Wow. Aku di rumah cuma ngerjain Why pekerjaan did you rumah just doang, nggak go ngapa-ngapain with them? sisanya. Wow. Dieng itu pernah ada saljunya loh waktu beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Oh, I was iya. there. I wasn't there. But once I was there in Dieng and I love, hiking. Okay. Anyway, Wah. good. Thank you, Miki ya. Miki, Oke. tapi kamu udah mencatat apa kira-kira yang akan dijadikan something that you can develop into a story ya? Yes. Okay, that's very good. Ya. Oke, Thank you. kita lanjutkan dulu ya. Nanti saya mau nanya yang lainnya juga, termasuk era. Siapa? Oke, nah sekarang masuk ke kuis. Nah, ini adalah kuisnya. Karena kalian udah baca A Day's Wait ya. Nah, kalau kalian ingat-ingat lagi, oke, sebelum kita masuk ke kuis ini, who would like to summarize the story?
Ada? Nggak apa-apa, salah juga. It is okay if you want to say it in bahasa Indonesia, that's fine. Kira-kira cerita A Day's Wait itu apa? Saya ya Pak, Anyone? Tiara. Tiara, Pak. Tiara, oke. Tapi in Tiara. bahasa nggak apa-apa ya Pak. That's fine. That's Oke. fine. Jadi sebenarnya tadi waktu saya baca A Day's Wait itu ada satu paragraf yang satu nggak paham. Cuman inti cerita yang saya tangkap itu, jadi anaknya si bapaknya itu sakit, terus dia itu dengar kalau dokternya bilang suhunya dia itu 102, terus dia Ya. kira dia bakalan mati. Padahal Ya. sebenarnya 102 dalam apa satuan yang lain kayak gitu, dalam Ya, Fahrenheit, dia kira dalam Celcius kayak gitu. Cuman ada satu paragraf yang saya nggak paham sama sekali itu maksudnya apa. Oke. Ini benar banget ya, itu satu permulaan, satu trigger yang bagus. Siapa yang meneruskan? Siapa yang mau meneruskan? Jadi ini ada seorang anak yang salah paham. Dia pikir dia akan mati karena dia sudah sampai lebih dari 100 degree Fahrenheit. 100 degree lah katakanlah. Padahal dia tahu bahwa kematian itu bisa dalam Celcius itu 38, 39 itu sudah 40 itu sudah parah banget gitu. Ini 100 artinya dia mau mati gitu. Oke, nah sekarang saya pengen ada orang yang meneruskan. Lalu ceritanya seperti apa? Yaitu, nah ini kan yang cause and effect-nya seperti apa? Kira-kira apa yang membuat dia mau mati dan bagaimana menghadapinya dan bagaimana ayahnya dan apa yang kita rasakan dari anak itu? Gitu. Ada? Nggak ada. Nggak apa-apa Saya kalau mau nggak coba deh, Pak. Yes, of course. Yes. Tapi in bahasa ya, Pak. Sure, no problems. Kalau yang saya tangkap itu awalnya kan itu Pak, si anak itu demam. Terus habis itu diperiksa oleh dokternya. Lalu dokternya itu bilang dia gejala influenza gitu Pak. Nah, Ya. si ayahnya itu udah berusaha kayak menghibur gitu Pak, kayak membacakan cerita. Ya, Tetapi entah kenapa ketika diceritakan cerita yang sebelum meminum obat itu, si anaknya tuh kayak hanya memikirkan sesuatu gitu Pak, kayak apa ya Pak, melamun memikirkan sesuatu gitu Pak. Ya. Terus sampai di satu saat itu si ayahnya itu kayak si anaknya itu tuh bercerita Pak kalau dia itu seperti kayak apa ya, ayahnya tuh takut nggak sih kalau dia itu meninggal gitu Pak. Oke, ya. Itu Oke. dianya itu si ayahnya tuh kaget Pak dari situ Pak, karena yang si ayahnya kan sudah tahu Pak tentang fakta bahwa sebenarnya itu suhu yang 102 derajat itu Fahrenheit. Nah, tapi si ayahnya itu masih bingung, terus kayak bertanya gitu Pak, kamu tuh bicara soal apa gitu Pak. Terus habis itu si anaknya itu bercerita kalau seumpamanya dia punya teman. Nah, temannya itu cerita kalau seperti yang Tiara bilang tadi, temannya itu cerita kalau di atas 39 itu bukannya orang sudah meninggal gitu Pak. Terus si ayahnya tuh bilang itu tuh maksud saya tuh kayak seperti lah, itu kan termometer yang dipakai itu nggak sama seperti yang sama dia. Itu tuh kayak berbicara tentang milimeter sama kilometer gitu Pak. Terus habis itu si ayahnya itu cerita kalau semuanya kamu nggak bisa bayangin itu. Nah, tapi kalau yang saya tangkap dari intinya itu mungkin karena anaknya masih kecil ya Pak. Di akhir cerita kan diceritakan kalau semuanya entah kenapa, tapi setelah itu si anaknya tuh malah takut hal-hal yang sepele gitu Pak. Jadi kayak kalau dari sini saya tangkap sih ceritanya menceritakan anak kecil yang sebenarnya masih terkadang sedikit takut dengan hal-hal baru gitu Pak. Kalau yang saya tangkap itu Pak, gitu Pak. Kalau saya seperti itu. Terima kasih Pak.
Oke, thank you. Yeah, shout out to Era. Ya. Thank you. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Oke, nggak apa-apa. Kita terusin dulu ya. Oke, di sini ada yang namanya cause and effect incident. Eh, apa kira-kira cause and effect? Nah, aku akan kasih nanti kalau kalian baca lagi ya, sebelum tidur kalian baca lagi karena ini kan pendek banget sih ceritanya. Kalau kalian ada yang tidak mengerti, itu nggak jadi masalah. Tapi dalam cerita itu ketika kalian bukan mengerti dalam arti kata-katanya, tapi mengerti bagaimana cerita, apa sih yang ingin disampaikan oleh si Ernest Hemingway itu. Nah, yang ingin disampaikannya aku buka aja. Yang ingin disampaikan oleh Ernest Hemingway itu, kalau kalian baca hati-hati, bagaimana anak itu begitu serius menghadapi kematian. Dari kacamata seorang anak kecil yang sudah tahu mau mati, dia begitu sabar. Udah nggak usah ditemenin. Ayah kalau mau ayah ke sana silakan aja nggak apa-apa. Begitu baik, begitu apa namanya sih apa sih tabah. Begitu tabah akan menghadapi kematian. Ayahnya kan nggak tahu apa-apa bahwa itu sebetulnya orang yang tabah. Jadi ayahnya masih bingung. Kok anak itu kok kayak gitu sih, aneh banget. Nggak usah ayah, nggak usah bantu. Ayah cerita aja. Oh ayah kalau mau pergi, pergi aja nggak jadi masalah kok. Saya baik-baik aja. Jadi orang seperti yang bagaimana seseorang yang akan meninggal. Udah divonis bahwa kamu sebetulnya harusnya meninggal. Coba. Tapi si anak itu begitu hebat. Begitu bagus. Tetapi, nah, ini lucunya. Ketika ayahnya menyadari bahwa kamu tuh salah paham, salah ini gitu. Emangnya kamu mau meninggal? Ya enggak lah, itu kan Fahrenheit. Ini kan Celsius. Tahu gitu apa coba yang terjadi? Balik lagi si anak itu manja. Padahal sebelumnya dia nggak manja sama sekali. Sama sekali nggak manja. Nah, jadi yang ingin disampaikan oleh apa namanya oleh Ernest Hemingway itu bahwa seorang anak yang polos ketika menghadapi kematian, dia akan berubah menjadi seseorang yang sangat baik, yang sangat dewasa, yang tidak manja. Nah, ini yang ingin disampaikan lucu banget gitu. Ini yang disampaikan itu seperti itu. Jadi seseorang misalnya amit-amit ya, amit-amit bahasa Inggrisnya itu touch wood, guys. Ya, kalau di British, if you go to Britain, touch wood. Kalau you go to United States, they say knock on wood 3 times. Bahasa Indonesia amit-amit. Atau bahasa Jawa apa? Sama kali ya. Amit-amit. Kalau kalian tahu divonis oleh seseorang, misalnya kamu hanya hidup mulai hitungan ke 10, 9 gitu. Langsung kan kalian itu pasti jadi baik. Dalam detik-detik ketika kalian menghadapi kematian itu, kalian benar-benar ingin menjadi seorang yang sangat baik. Semuanya pasrah. Nah inilah yang ingin diajarkan kepada kita oleh seorang anak kecil. Oke, anyway kita terusin. Apa logikanya gitu? Logis banget. Logikanya ialah bahwa anak itu tidak tahu tentang perbedaan antara Fahrenheit dengan Celsius. Itu logiknya itu di situ. Kejadiannya misalnya dia ke sekolah, karena dia tuh sekolah di Perancis, sehingga mereka menggunakan Fahrenheit, padahal di kampungnya dia menggunakan Celsius. Seperti itu. Kemudian, what life aspects does the author bring? Kira-kira aspek-aspek kehidupan apa saja yang disajikan dalam cerita ini? Yang disajikan dalam cerita ini sebenarnya aspek kejadian sehari-hari, bukan politik, bukan ekonomi, bukan hal-hal yang sangat berat, bukan, ya kejadian sehari-hari. Anaknya pulang sekolah, kebetulan pada saat itu bapaknya memang suka berburu, ya ini settingnya adalah setting mungkin
entah tahun berapa ya, itu udah lama banget. Seperti itu. Jadi aspek apa? Aspek kehidupan sehari-hari. Aspek kehidupan sehari-hari dalam bahasa Inggrisnya disebutnya tuh chronicle. Jadi chronicle life namanya. Kalau ketika kamu bangun tidur, udah gitu kamu bangun tidur, kalau kalian di kosan misalnya bangun tidur ngapain? Terus ketemu teman atau apa dan sebagainya, ketemu misalnya katakanlah pedagang soto karena kalian mau sarapan, and that happens repeatedly. Ya, the next day you do the same thing, the next day you do the same thing. Itu namanya chronicle. Dan ingat ya, walaupun itu kejadiannya itu rutin, membosankan, one day kalau kalian mendapatkan sesuatu yang berbeda, kalian akan mensyukuri bahwa kejadian yang kronikal itu menjadi sesuatu yang indah banget. Sekarang mungkin tidak indah. Ya kalian bangun, kemudian dipanggil sama ibu kalian, bangun, telat aja kerjaannya. Itu mengesalkan dan sebagainya. But one day, kalian akan ingat itu. Oke, nah itu namanya chronicle. Kemudian what is drama or conflict? Kira-kira apa dramanya? Sebetulnya dramanya adalah konflik, inner conflict dari anak itu sendiri. Inner conflict dari anak itu sendiri ialah bahwa dia harus menghadapi kematian. Dia harus menghadapi kematian. Dia tahu bahwa dia akan mati. Konflik yang dimunculkan adalah dalam situasi di mana bapaknya nggak tahu bahwa dia mau mati. Tapi anak itu tidak bilang, mungkin anak itu pikir bahwa bapak juga udah tahu bahwa saya akan mati. Gitu. Coba deh baca lagi ya. Oke. Itu konfliknya. Sederhana banget kan? Sangat sederhana. Oke. Kemudian, is the boy portrayed as a brave boy? Yes. When he thinks that he wants to die, dia berani banget. Ya, udah aja Pak. Udah, nggak usah ditemenin. Itu kan berani banget. Orang yang manja itu, jangan kemana-mana. Ntar gimana saya udah seperti takut dan sebagainya. Mungkin udah stres ya. Nah, seperti itu. How do you know that? Nanti kita lihat baca ya. Kita baca-baca. Sulit kalau kita ini di sini ya. Now, what does the author actually tell the readers? Nah, seperti tadi, saya bilang bahwa apa yang ingin disampaikan oleh si penulis cerita itu, bahwa dia ingin menunjukkan bahwa seseorang yang sudah tahu bahwa dia dari kematian, either dia akan panik banget, panik supaya dia akan tetap hidup, the most people are like that, atau kalau tidak ada pilihan lain, pasrah. Nah, si Ernest Hemingway menceritakan bagaimana seorang anak yang berani karena kepasrahan dan tidak ada lagi pilihan lain, bahwa orang itu 39 derajat udah meninggal, dia lebih dari 100 derajat. Artinya dia harusnya mati gitu. Seperti itu. Oke ya, kita terusin sedikit lagi nih. Ini udah jam berapa? Nah, kita terusin. Jam 8:06, Pak. Oke. Nah, ini sebentar lagi kita akan diskusi ya. Jadi apa namanya? Can you share ini yang terakhir, yang 12. Okay, to sum up this session, I expect you can tell the difference between a story in general and a fiction. Jadi sekarang kalian tahu kalau story itu apa, kalau fiction itu apa. Tapi kebanyakan orang mengatakan bahwa yang namanya story itu sama dengan fiction. Padahal ketika kamu menceritakan kejadian-kejadian nyata, itu juga story. Padahal ketika kamu membuat tulisan tentang biografi seseorang, itu juga story, ya. Nah, tetapi kebanyakan orang story itu adalah menciptakan sesuatu yang tidak terjadi, sehingga itu hanya rekaan aja. Nah, itu namanya juga story. Gitu. Banyak orang mengatakan bahwa story itu sama dengan bohong. Oke, tapi bohong berarti orang senang kebohongan ya.
You name it ya, banyak sekali film-film. Siapa yang suka nonton film Korea? Ya, Saya, Pak. wah, film Korea itu, ah, wow, ada, wow, ada orang drakor ya. Oke, that's good. Tapi sekarang kalau kalian nonton, I want you to mengamati bagaimana jalan ceritanya. Ya, apa yang jadi kalian jangan dibodoh-bodohin oleh sutradara. Kalian jangan dibodoh-bodohin oleh orang yang menciptakan dramanya. Kalau orang yang menciptakan dramanya seperti ini, seperti itu dan sebagainya, belum tentu ceritanya bagus gitu. Artinya berkualitas. Jadi kalian harus tahu bagaimana ceritanya sangat berkualitas. Dan kalian sekarang sudah bisa mudah-mudahan masih tahu apa sih yang membuat cerita itu menjadi berkualitas atau menjadi bagus tadi ya. Cause and effect-nya itu masuk akal. Kejadian demi kejadiannya itu saling bertautan dan interaksinya itu masuk akal. Seperti itu. Kemudian, ada satu lagi yang belum saya skip loh. Hang on. Saya pikir saya skip. Balik ke slide nomor 10. Sorry guys. Nomor 10. Ada nomor 10? Yang Quiz, ini, Pak. quiz. Apa namanya? Yang nomor 4. Number 4, ini penting banget nih. Yaitu bahwa si pembuat cerita memanfaatkan daya berpikir atau the reader's intelligence. Nah, contohnya gini. Di dalam cerita Ernest Hemingway, A Day's Wait, Ernest Hemingway tidak pernah mengatakan apapun tentang kata-kata strong dan brave. Misalnya, the boy was brave, tidak ada. The boy was strong, itu tidak ada. The boy was strong enough to face his death, misalnya. Nggak ada sama sekali. Kenapa? Itu namanya telling. Dan telling itu tabu sebagai penulis cerita. Jadi dari cerita tersebut, kita tahu bahwa anak itu pemberani, anak itu lagi pasrah, anak itu menjadi dewasa. Gitu. Itu dari ceritanya, bukan dari kata-katanya, tetapi dari ceritanya. Jadi kalau kalian ingin menceritakan seseorang yang jahat, itu tidak usah bahwa misalnya katakanlah Pak Amir orangnya jahat. Jangan. Itu bukan cerita. Tapi kalian bercerita. Misalnya Pak Amir misalnya semua orang tahu bahwa Pak Amir itu misalnya gini ya. Misalnya Pak Amir ketika berjalan dia tunduk dan selalu tersenyum kepada orang-orang. Ya. Dan orang-orang selalu menyambut senyumannya. Bahkan pernah suatu saat misalnya guru-guru itu khusus mengundang Pak Amir yang hanya sebagai tukang sapu, diundang langsung ke makan-makan. Artinya apa coba? Pak Amir itu orang baik. Dari kejadian itu kita mengatakan bahwa Pak Amir itu orang baik sampai misalnya guru-guru itu mengundang dia makan-makan. Orang tukang sapu kok. Tapi karena saking dia ramahnya, berarti kan itu adalah showing lewat cerita, tidak diumumkan. Nah itu namanya making use of the reader's intelligence, atau secara tidak dengan kata lain, ini adalah rumus shows don't tell, atau shows don't tell itu ditunjukkan melalui cerita, tidak dikatakan oleh kata-kata. Nah, kalian kalau menulis cerita tentang orang, tentang situasi yang mencekam, bukan situasinya mencekam, bukan, tetapi malam itu hujan, anjing tiba-tiba bergonggong dan howling apa bahasa Indonesia-nya? Howling, apa gitu ya. Nah, Melolong. ketika melolong, ya, that's right, melolong, kedengar misalnya anjing tiba-tiba melolong
kemudian di kuburan itu, nah, gelap dan sebagainya, itu saya menggambarkan sesuatu sehingga tergambarkan oleh pikiran pembaca bahwa wah ini situasinya menyeramkan. Jadi kita tidak usah mengatakan suasananya seram. Enggak, jangan. Ya. Nah, nanti saya pengen tahu kamu nulisnya kayak apa ya. Oke. Nah, langsung jump lagi ke yang ke-12 ya. Ya, kalau cerita itu ya cerita, apakah itu ceritanya lewat drama TV atau cerita movie dan sebagainya, ini sama kriterianya 4 ini. Oke. Oke, nah sekarang ini yang saya suka banget pertanyaan ini. Tapi saya tahu bahwa mungkin tidak semuanya nonton. Oke, kalian suka nonton Indosiar nggak? Jeritan hati istri. Seorang istri. Yuk. Hampir setiap Lagunya tuh ku menangis. Hafal sampai Pak. Nah, itu tuh apa? sekarang lagunya ini, tahu nggak lagunya itu Dialova gitu. Oh iya Pak. Nah, oke. Oke. Anyway, saya pengen kalian nonton lagi. Coba perhatikan apakah ceritanya bermutu atau tidak. Coba perhatikan. Lewat kriteria 4 itu. Kalau kalian bisa menganalisis lewat kriteria 4 yang tadi dan bisa berkata-kata, which I'm going to ask you ya besok kan kita ketemu lagi. Kemudian kalian bisa ceritain, misalnya, oh ini bagus karena apa, ini jelek karena apa, dan sebagainya. Itu ya. Kita tidak berbicara sinematografinya, kita berbicara ceritanya doang. Oke. Nah, terakhir, any questions? Sekarang bebas. If you've got questions, sing it out. Ibu Rini masih di sini? Ada Pak. Bu Rini ada. Can I greet you, Ibu Rini? How are you? Ada memory nih. Ada Mem Rini. Tapi Halo, Mem. halo Mem Rini. Halo. Halo Bu Rini. How are you? Dosen saya. Oh ya. Sepertinya mungkin lagi Oke. ada sesuatu Pak. Oke. No problem. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Ini kita Ada, masih Pak. punya waktu berapa menit lagi? Dari Ella Elvita Fatimah. Silakan. Iya. Oh, silakan Ella kalau mau on mic nggak apa-apa. Mau onik boleh atau langsung dibacain sama Era. Maaf, Mem, itu tinggal pencet layarnya terus Iya, klik sudah. mic-nya, Iya, Mem. sudah. Oh, sudah. Oke. Oh, ada Bu Rini. Halo Bu Rini, Iya. how are you Bu Rini? Never been better, Pak. It's great to have yours, ya. Yeah. I enjoy your It's really good. Yes, I enjoy your training. I got That's very- This is what we call sharing time. This is sharing time. yeah, Yeah, I like it. Yeah. I love it too. Okay. Wah, Bu Rini, I'm listening. I'm really glad from that the you are start. here ya. Kita harus ketemu lagi nih. Kita harus ketemu on spot ya. Harus One itu, day. Pak. One day. Saya tuh senang banget ya ketika I know that you've prepared it a lot ya. And I feel really I felt so touched ya ketika panjenengan itu wah begitu hebat persiapannya dan sebagainya. Jadi seharusnya event yang sangat luar biasa seharusnya. Okay. Walaupun terjadi gitu ya. It was Thank you. I like it so much, ya. Thank you, Pak. Yes, I'm Okay. listening to you. Yes. Okay.
Ya, Era balik ke ini yang tadi siapa yang mau nanya? Yang mau nanya Ella Pak, Ella Elvita Fatimah mau on Apa mic katanya? atau Ella, hai Ella. Ella, bangun Ella. Oh sudah Pak, sudah on mic Pak, sudah. Ada. Oke. Langsung Hai Ella, silakan. Halo, my name is Halo. Ella Elvita Fatima from KA1 kelas Halo. majoring in accounting. Ya. Permission to ask, Counting. Wow. That's good. in writing story, is it better Yeah. for you to read the Indonesian version of the story until it's finished, or and then translate it with the translate, or should we immediately read the story in English every sentence? Then if we use Google Translate, are we using correct English? Thank you. Okay. Wow, that's a good question. Okay. Thank you for the question, Ella. Okay. Let me begin with this. Ya, ketika you want to write a story, the most important thing is the idea and the story. What is in your head is not the language. The language comes after that. Okay, the language comes after that. Jadi kalau kalian sudah punya ide dan ceritanya seperti apa, nanti di sesi berikutnya saya akan buat semacam bagaimana runtutannya, apa dulu yang karena ada beberapa aspek dari cerita itu, kemudian apa dulu kira-kira yang akan dimunculkan, cerita seperti apa dulu. Nah itu yang paling penting. Jadi sebetulnya kalau kalian mau, ya oke, ini spoiler aja ya, spoiler guys ya. Apa namanya? Kalian akan membuat semacam diagram. Diagram itu adalah seperti storyboard. Storyboard itu kalau kalian akan membangun rumah, yang paling penting apanya dulu coba? Yang kalau kalian ingin membangun rumah, pasti Fondasi. rencananya dulu kan? Fondasi Pak. Rencana. Yeah, of course ya. Rencana dulu lah. Kalian kan nggak mungkin langsung, bikin fondasi di mana? Pokoknya sampai sini nggak ada rencana, nggak ada gambar, nggak ada apa-apa. Ya, mungkin rumahnya akan ngaco gitu ya. Nah, sama cerita juga, yang paling penting adalah kalian membuat rencana dulu. Nah, rencana itu dalam cerita namanya storyboard. Oke, storyboard itu sederhana aja, orat-oret seperti itu, orat-oret. Nah, nanti orat-oret itu adalah nanti besok itu saya akan bilang ini masukin ini masukin ini masukin. Dalam bahasa apapun itu nggak jadi masalah karena itu bukan apa namanya, bukan bukan bahasanya, tapi lebih pada isinya, content of the story. You can do it in English or in bahasa Indonesia. Wait, bukan berarti nanti harus diterjemahkan, bukan sama sekali. Itu lain lagi. Ya, yang paling penting ceritanya udah ada belum? Nah, kejadiannya apa dulu, kemudian dibuat sedemikian rupa bahwa ini nggak penting kejadian ini, ngapain ada kejadian itu dan sebagainya. Tokoh ini nggak penting, ngapain tiba-tiba muncul tokoh ini dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalian bikin storyboard. I will tell you how to make a storyboard tomorrow. Ya, tapi mungkin besok, mudah-mudahan besok sempat ya, karena besok tuh agak panjang juga, kita akan berbicara masalah aspeknya. Nah, oke. Nah, setelah ada rencana, kemudian dibangunlah rumah tersebut. Nah, kalau dibangun rumah atau dengan kata-kata, kalau saya lebih suka langsung bahasa Inggris. Why? Karena akan nanti ada yang namanya semacam shift ya, semacam shift. Kalau kalian translate, apalagi kalau cerita itu teksnya itu adalah biasanya kalau saya mengajarkan itu saya kasih tahu bahwa translation itu teks dari cerita itu adalah
teks terbuka atau ketika disebut itu namanya itu non-sensitive language. Non-sensitive language itu dia mempunyai pengertian yang luas banget. Sekarang saya tanya, ketika saya ingin mengatakan bahwa katakanlah apa namanya hatiku hancur, bahasa Inggrisnya apa? My heart is broken, oke. My heart is broken bisa saja. Jadi saya mengatakan I'm broken into pieces. Atau saya bisa mengatakan misalnya, look, I mess up my life. Ya, bisa macam-macam. Ya itu namanya non-sensitive. Dia terbuka banget. Ya, jadi nah ini ada unsur kalau penerjemahan Google mungkin tidak bisa mendeteksi tentang cultural aspeknya gitu. Tergantung kalian nanti settingnya di mana. Which I'm going to talk about setting itu tomorrow. Settingnya di mana? Kalau settingnya itu bahasa di Indonesia, oke deh. Mungkin ada culture yang bisa memang muncul terrefleksikan dalam bahasanya. Tetapi kalau misalnya apa namanya ceritanya di mana dan sebagainya, kemudian apa aspek culture-nya itu nggak muncul, jadi aneh nantinya. Gitu. Oke, mungkin ini probably I don't know. This is a little bit complicated because I'm talking about translation. But anyway, kalau menurut saya langsung saja supaya dapat feel-nya, karena nanti bahasa kalian dalam bahasa Inggris nanti kalian akan ditantang ya kata-kata apa yang sama seperti tadi saya mengatakan misalnya hati. Coba kalau saya pengen tahu hati bahasa Inggrisnya apa? Anybody knows? Hati. Bahasa Inggrisnya apa? Heart. Ada? Heart. Hati. Heart. Liver. Ada heart, ada liver. Ada heart, ada liver. Dua-duanya betul kan? Berarti konteksnya yang mana kita nggak tahu. Ya, konteksnya. Jadi kalau misalnya kalian menerjemahkan, kalian harus tahu konteksnya. Berarti kalimatnya seperti apa. Kalau saya mengatakan saya nggak suka hati ayam, ya pasti chicken liver dong, ya, bukan chicken heart. Beda lagi gitu. Nah, seperti itu. Nanti akan saya kasih tantangan-tantangan seperti itu dalam bahasanya. Itu which I'm going to do it ya di pertemuan-pertemuan berikutnya ketika kalian memoles cerita. Gitu. Oke ya. Jadi jawaban saya pertama ya bagaimana cara menulis, apakah langsung bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pertama, kalian harus merencanakan. Dalam rencana boleh pakai bahasa apapun. Bahasa Jawa juga boleh. Rencana itu boleh banget. Karena itu bukan diterjemahkan. Tapi itu sebagai panduan kita bagaimana kita menyusun cerita. Panduannya harus ada, rencananya harus ada. Kemudian ketika kalian sudah oke, rencananya pakai bahasa apapun boleh, ya langsung menulisnya itu lihat rencananya apa gitu. Itu kalau bisa langsung bahasa Inggris. Pertanyaannya ialah bahasa Inggris aku kan masih terbatas. It doesn't matter. It's fine. Ya, nanti mungkin dalam masalah bahasa saya yakin Ibu Rini bisa bantu. Kita semua bisa bantu. Everybody should help everybody here. Okay? Okay. Thank you very much, Ella. Makasih Esa. Ella. Makasih, Ella. Ella. Oke. Ini ada 2 pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Dari Dijah. Nggak apa-apa. Is it okay to use scratch word in telling story? Boleh nggak sih Pak sebenarnya kita pakai kayak kalau cerita kayak keblank terus kayak gitu-gitu boleh nggak sih Pak? Terus pertanyaan yang terakhir itu how to be relaxed in telling story dari Hafiz. Oke. Jadi ada pertanyaan yang pertama itu adalah is it okay to use katakanlah bahasa-bahasa gaul gitu ya. Baik itu bahasa kasar atau bahasa apa. Itu bukan pertanyaannya? Bukan Pak, kalau misalnya kadang mungkin saya kita salah tangkap. kadang kan kita kalau
grogi gitu kan lupa Pak mau nyampein apa. Terus kadang kan kita ada jedanya gitu loh Pak, tapi ngomongnya you know kayak gitu-gitu loh Pak. Nah, itu boleh nggak sih Okay. sebenarnya? You're talking about storytelling. Okay. Oke. Saya kasih spoiler aja. Storytelling sebetulnya nanti ya, tapi nggak apa-apa. Bagaimana wajarnya kalian bercerita? Ketika kalian bercerita pakai bahasa Indonesia, kalau lupa nggak jadi masalah kan? Nggak jadi masalah kalau lupanya cuma dikit. Tapi kalau lupanya kebanyakan, berarti wah ini kayaknya belum latihan. Misalnya ada e-nya banyak dan sebagainya, kalau terlalu banyaknya. Tapi kalau misalnya itu wajar-wajar aja, ya, as natural as possible, it is okay, nggak jadi masalah. Jadi penilaian bukan ada di situ. Mungkin juri suatu saat akan melihat bahwa ini well prepared. Oh ini dadakan, ini ketahuan, ini dadakan. Gitu. Jadi kan tidak fair kalau orang yang dadakan itu berlatih, kemudian lantas walaupun bagus tapi dadakan ya ketahuan lah. Itu tidak well prepared. Itu kalau dalam hal storytelling. But nanti aku akan latih kalian bagaimana cara membuat kata-kata dengan lancar. Dari mulai sekarang guys, dari mulai sekarang, ini sebelum berakhir ya, dari mulai sekarang you have to think in English. Can you think in English? Yes, we can. Yes, we can. Okay. Okay. Siap, Pak. I'm going to prove that you can think in English. I'm going to ask you a question, but you don't have to answer. You say by heart, okay? For example, if I ask you, are you hungry? By heart, you have to say, yes, I'm hungry. Tapi nggak usah dibilangin, okay? Okay. What color is my shirt? Jangan dibilangin. Okay. Itu satu ya. Yang kedua, where do you think I am now? Am I in the kitchen? Or am I in the dining room? Where do you think I am? Jawab pakai bahasa Inggris di dalam pikiran kalian. Udah? Udah. Oke. Pertanyaannya, apakah kalian ketika menjawab pertanyaan saya pertama dan yang kedua, apakah kalian menerjemahkan atau langsung bahasa Inggris? In English. Good. Langsung Berarti Inggris. you can think in English. You can actually think in English. Remember that. Kalian harus akui ya. Tolong akui that you can think in English. Now from now on, you have to think in English. Itu pertama kali kalau storyteller ya. Think in English. Okay? Kalian banyak dengar. You have to listen a lot of words. Listen to YouTube. Listen to everybody. Ya, in English. Itu akan mengendap semua perkataan-perkataan di sini. And you'll be amazed at yourself. Kalian akan kagum pada diri sendiri. Kok gua pandai banget ya gitu. Pokoknya sampai kayak gitu. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terakhir Pak dari Hafiz dari komputerisasi akuntansi. Ya. How to be relaxed in telling a story. Ya, itu yang pertama you have to be well prepared. Yang pertama ya, latihan banyak. Yang kedua, ketika kamu sampai tahap bahwa kamu menikmati bercerita, kamu akan relax. Menikmati, bukan beban, bukan kerjaan, tapi hobi. Sama ketika kalian hobinya main game, PUBG for example. Ya kan kamu relax. Kalau main game kamu relax kan? Kenapa? Karena kamu menikmati. The same thing goes when you tell a story or write a story. If you tell a story and you like it so much, yeah, then it becomes something that you feel that it's good dan tidak ada beban sama sekali. Kamu akan relax, gitu, oke? Jadi jawaban saya ialah yang pertama well prepared, yang kedua enjoy it. Kalau kalian belum enjoy berarti masih beban. Kalau masih beban masih tegang. Kalau masih tegang tiba-tiba lupa. You mess up yourself. Okay, don't do that. Okay? Okay, ada lagi? Udah Pak, itu aja. 3 Udah, Pak. pertanyaan untuk sesi ini.
Okay, thank you so much ya guys ya. It's been really nice to have you. Thank you so much Ibu Rini ya. You are really great. I love her. She's good. And I love you guys. Thank you so much. Thank you, Pak. Thank you. Thank you. Thank you, It's Pak. great to have you Thank this you, Pak evening. Denny. Yeah, stay healthy and happy. Saya tutup Okay. Pak dan Bu Rini dan teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk sesi pertama ini berjalan dengan lancar dan sangat menyenangkan, dan terima kasih sekali Pak untuk experience-nya yang luar biasa dan hari yang menyenangkan, malam yang menyenangkan malam ini Pak. Dan saya sendiri pribadi benar-benar tidak sabar menunggu Pak untuk besok. Awal lagi ya Pak, saya semakin penasaran ini besok Pak. Ya. Oke Pak. Jangan lupa ya teman-teman. Bagaimana Pak? I was just going to tell you that mungkin nanti malam aku share ke kamu ya Raya ininya apa slide-nya ya. Oke Pak, siap Pak. Oke. Oke Pak. Terima kasih Pak Dani, terima kasih banyak untuk materinya dan semua pengalamannya, dan terima kasih untuk Mem Rini yang sudah hadir malam ini menikmati sesi ini juga. Saya di sini juga belajar. Oke, baik ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah datang. Lagi bahkan di spoiler sama Pak Dani kalau besok bakalan banyak manfaat lagi, banyak materi lagi buat kita semua. Mohon maaf dari saya dan Tiara, perwakilan BCC dan koordinator training class apabila ada kesalahan kata dan perilaku. Dan nanti setelah ini akan dikirimkan absen untuk sesi ini ya, minta tolong diisi teman-teman. Terima kasih. See you next session. Terima kasih Pak Deni. Thank you Pak Dani. Terima kasih Bu Rini. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Rini. Welcome. Thanks, man. Jangan lupa ya live, jangan lupa isi absen ya di nanti. Oh iya. Di share di jangan grup lupa ya. Sebentar. Oke, sama-sama. Terima kasih yang udah datang. See you soon. Oke. Terima kasih juga udah datang semuanya. Jangan lupa ya, besok jam 7 lagi sampai setengah 9 ya. Jangan lupa kalau semuanya ngantuk, nanti jaga-jaga kopi. Ngemil-ngemil boleh kok. Yang penting masih stay fokus ke PPT dan ke training kelas kita.